Assalamualaikum. Selamat datang di Posil, Podcast Sipil. Bersama saya, Herdiana Safira yang akan menjadi moderator di episode Posil kali ini. Dengan tema semangat baru dengan kepemimpinan yang baru. Nah, udah jelas kan ya dari temanya? Berarti ada yang baru-baru nih. Langsung aja nih dikenalin. Di sini ada Kang Zaid. Nah, halo Kang Zaid, gimana kabarnya nih? Halo, alhamdulillah kabarnya sehat. Ya, semoga sehat selalu ya Kang Zaid. Jadi Kang Zaid ini baru dilantik jadi Ketua Himpunan Teknik Sipil di Unikom periode 2020-2021 ya Kang. Betul. Nah, saya pengen tahu nih perasaan Kang Zaid setelah dilantik jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, rasanya gimana sih? Eh, Mantep sih, tapi juga ada rasa kaget juga sih, Wak. Kalau misalkan ngadepin orang tuh beda-beda gitu caranya. Ya kadang gampang, kadang susah juga ngadepin orang-orang. Mungkin itu sih kadang kaget juga. Karena banyak orang yang terlibat dalam himpunan itu sendiri ya Kang. Iya. Nah, terus sebenarnya apa sih arti HMTS itu untuk Kang Said sendiri? Kalau HMTS sendiri kan merupakan wadah bagi mahasiswa teknik sipil untuk berinteraksi, untuk meluangkan minat bakatnya eh, sesuai yang diinginkan gitu. Ke berbagai keahliannya. Nah, untuk bagi saya pribadi, HMTS merupakan tempat bernaung orang-orang yang saya anggap keluarga, yang siap untuk belajar, berkontribusi, yang siap untuk menjadikan HMTS ini lebih baik. Oke, jadi selain wadah untuk berorganisasi juga sebagai keluarga ya kan, bisa dianggap sebagai keluarga ya. Betul. Nah, karena HMTS adalah sebuah organisasi, pasti ada dong hal-hal yang menjadi penting atau poin penting apa sih yang ada di HMTS itu sendiri gitu. Poin pentingnya mungkin dalam organisasi ya pada umumnya sih, kayak harus adanya pimpinan, perlu kerjasama dan koordinasi yang baik, terus memiliki visi misi yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Terus yang terakhir, pembagian tugas dengan baik. Terkait dengan jalannya organisasi sih, yang paling penting ya tadi sih yang jangan baperan itu dalam syarat mutlak ketika orang mengurus organisasi, karena dalam konteks apapun, kayak misalkan baper sakit hati, baper naksir juga tadi kan, yang baper merasa nggak dihargai itu kan sering terjadi juga ketika dikritik nggak diterima atau malah mana gitu kan, terus gara-gara naksir jadi nggak bisa perform dengan baik karena dikit-dikit cemburu sama tadi yang disukai. Terus Ada maunya juga cinloknya ya Kang ya. iya sih, jangan sampai gitulah takutnya ya. Tapi yang nggak ada ya, kalau ada juga nggak apa-apa asal bisa menempatkan gitu. Terus juga pengennya gitu dia harus diapresiasi terus, harus disanjung-sanjung kan, jangan sampai, karena kan MTS ini kan volunteer tadi, kita bekerja non profit. Nah, perasaan-perasaan ini yang bisa ngerusak atau menghambat teman-teman yang sedang berjuang gitu. Ya makanya jangan sampailah perasaan-perasaan kayak gitu tuh bikin capek sendiri aja. Karena kan di HMTS itu banyak kepala yang berbeda gitu ya Kang, pemikirannya berbeda juga, eh, cara menyikapinya juga berbeda ya Kang ya. Jadi harus pintar-pintar mengatur emosi juga ya Kang. Iya, terus juga kan emang nggak bisa lah kalau pemikiran-pemikiran tuh cepat disatukan. Pemikiran itu apa ya, bisa cepat untuk saling apa ya, klop lah, itu kayaknya susah juga, karena walaupun tujuannya sama tapi kita pemikirannya beda kan, itu juga ada clash-nya. Tapi saya di sini ya sebagai penengah juga dari teman-teman semua, ketika ada pemikiran-pemikiran yang bagus juga kita rumbukin bareng-bareng, kita putuskan juga bareng-bareng gimana baiknya. Itu sih. Jadi harus mengerti satu sama lain juga gitu ya Kang ya. Iya. Nah, jadi menurut Kang Zaid mungkin HMTS seperti itu ya. Nah, karena udah menjabat jadi ketua himpunan nih, saya juga pengen tahu motivasi apa sih atau apa sih yang memotivasi Kang Zaid
untuk menjadi ketua himpunan gitu. Siapa tahu nih bisa memotivasi saya atau juga yang lagi dengerin podcast ini gitu Kang. Nah, Kira mau jadi ketua himpunan gitu. Insya Allah Kang. Kalau siap. Nah, mungkin motivasi saya sesuai visi sih. Visi saya itu kan menjadikan MTS berintegritas dan berdampak luas gitu kan. Ya. Nah, saya juga sering sharing, meminta saran gitu dari kahim-kahim sebelumnya, gimana sih ketua himpunan ini ketika menjabatnya gimana, sebelum menjabatnya seperti apa. Biar ada gambaran gitu ya Kang ya. Iya, saya juga nanya-nanya lah gitu, dari referensi juga dari kahim-kahim sebelumnya. Terus juga saya juga motivasi saya ingin berkontribusi gitu, saya ingin bermanfaat ke HMTS gitu, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu sih motivasi saya. Mungkin dari diri sendiri pasti ada dong ya keinginan untuk menjadi ketua himpunan gitu. Iya tadi sih saya ingin berkontribusi juga kan, sekaligus saya mengupgrade diri saya pribadi gitu kan. Untuk menambah wawasan juga mungkin ya. Betul. Nah, karena ada keinginan nih, biasanya udah nyiapin rencana atau planning-planning gitu, Kang. Rencana apa sih atau planning-planning apa sih yang disiapkan untuk HMTS di masa kepemimpinan Kang Zaid sendiri saat ini gitu, Kang? Planning ya mungkin terkait dengan program kerja atau kegiatan aktivitasnya kan, itu kan kemarin Ya. disosialisasikan juga ke mahasiswa teknik sipil Unikomnya secara umum gitu. Kalau yang hadir mungkin tahu, tapi di sini saya tidak melakukan banyak inovasi, tapi saya di sini melakukan perkembangan gitu dari proker dan aktivitas-aktivitas sebelumnya yang menurut saya itu udah bagus gitu di periode kemarin itu, tapi mungkin perlu perkembangan aja. Mungkin di periode sekarang saat saya menjabat, saya akan dikembangkanlah proker dan aktivitasnya yang tahun kemarin. Oke, jadi rencananya itu adalah mengembangkan proker dari yang sebelumnya gitu ya, Kang ya? Ya. Nah, biasanya nih rencana itu nyambung sama program. Nah, ada gak sih atau boleh dikasih tahu nggak gitu program apa sih yang sekiranya akan memajukan HMTS gitu, Kang? Program sih kayak itu aja sih, kayak kemarin tuh ada yang direncanakan ya, kayak ada webinar, terus dalam keolahragaannya juga ada pekan olahraga juga. Terus apa lagi ya, nanti juga ada P2M gitu kan, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, itu pengabdian terhadap masyarakat. Banyak mungkin ya program-program yang bisa memajukan HMTS gitu, tinggal kitanya yang bisa mengembangkan dan menjalankannya dengan benar gitu ya Kang ya. Iya, kita juga harus meminta gitu, atau meminta saran-saran dari mahasiswa teknik sipil tuh seperti apa sih ntar program kerjanya yang diinginkan mahasiswa teknik sipil ini seperti apa. Nih, karena kan dulu juga mungkin anggota himpunan ya, terus sekarang menjabat ketua himpunan gitu. Ada gak sih perubahan atau perubahan apa sih yang cukup masif di HMTS gitu, khususnya di periode sekarang gitu, entah dari segi kuantitatif atau segi kualitatif gitu, inisiatif masing-masing pengurusnya gitu, Kang. Dari segi kuantitatif ya, kuantitas ya itu berarti ya. Iya, kuantitatif. Mungkin ya bertambahnya keanggotaan mungkin lebih banyak lah dari periode sebelumnya, tapi dengan bertambahnya anggota, semoga gitu banyak ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang positif yang bisa membangun HMTS. Dan segi kualitatifnya itu kualitas ya. Saya juga melihat banyak anggota yang memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan, dan siapa tahu dan harus bisa menjadikan itu prestasi untuk HMTS dan untuk teknik sipil Unikom. Semoga dengan bertambahnya jumlah pengurus juga bisa menjadi kreatif dan lebih berkembang lagi gitu ya Kang ya. Ya.
Nah, karena saat pandemi seperti ini nih, di mana kita tahu kalau ketemu langsung atau sharing secara langsung itu susah ya Kang ya. Nah, gimana sih strategi Kang Zaid menjalankan himpunan di situasi yang memang sangat dinamis seperti ini gitu Kang? Menjalankan himpunan ya jangan sampai ada miskomunikasi dan misinformasi aja sih, karena itu fatal sih. Dan untuk terkait dengan pelaksanaannya, ya kalau misalkan masih pandemi ini masih terus berlangsung ya, dan kegiatan berkuliahan itu masih secara daring, ya mau nggak mau pelaksanaan program kerja dan aktivitas pun secara online. Dan ketika memang nanti sudah selesai atau sudah berakhir pandeminya dan kampus pun mengizinkan bahwasanya kegiatan kemahasiswaan bisa dilaksanakan secara normal atau secara offline, maka dari himpunan pun harus sudah mempersiapkan program kerja apa saja, aktivitas apa saja yang bisa dilaksanakan ketika offline. Itu sih, kami juga udah menyiapkan gitu, opsi-opsinya ketika online seperti apa, ketika offline itu seperti apa. Jadi mungkin komunikasi penting banget ya, perannya penting gitu ya Kang ya. Ya. Nah, mungkin selain peran komunikasi juga ada peran solidaritas nih, juga penting ya Kang buat di masa seperti ini gitu. Tapi kan solidaritas itu umumnya kayak harusnya langsung gitu kan, enaknya gitu kan. Nah, gimana sih cara menumbuhkan rasa solidaritas bagi kepengurusan itu sendiri di kondisi yang memang seperti ini gitu Kang? Tadi sih paling saya ada tiga cara, yaitu yang pertama saling bertukar kabar. Dengan saling bertukar kabar kita tahu gitu kondisi dari masing-masing anggota, apakah sedang baik-baik saja, apakah emang perlu bantuan, sedang kesulitan perlu bantuan lah gitu kan. Yang kedua itu saling peka dan peduli. Tadi ketika yang anggota itu sedang kesulitan dan perlu bantuan, kita pun harus siap gitu untuk membantunya. Yang ketiga saling mengirim doa, itu kita saling menguatkan gitu dalam segi rohaninya, mungkin menguatkan dan saling berpegangan tangan lah, walaupun tidak secara langsung. Ya kesimpulannya atau pada intinya ya jaga komunikasi lagi sih dan bergerak bersama. Jadi ada saling jaga komunikasi, saling peduli, sama saling berdoa ya Kang ya, supaya kita tetap dilindungi gitu ya Kang ya. Nah, karena mungkin akan selalu ada mahasiswa yang apatis nih Kang. Gimana sih cara mengubah pandangan mahasiswa apatis itu sehingga mahasiswa tersebut mau menjadi mahasiswa yang aktif sesuai dengan tridharma pengurusan perguruan tinggi gitu Kang? Menurut saya mahasiswa apatis ini yang pertama dia memang kerja memenuhi kebutuhan atau membantu orang tuanya. Ini sih sulit sih ini untuk merubah pandangannya gitu kan, karena emang dia punya pegangan teguh lah bahwasanya saya ini harus kerja, saya harus membantu orang tua saya gitu kan. Terus juga saya pernah gitu dalam kondisi itu tuh, sibuk kerja terus males gitu kan berorganisasi, ada pikiran malas berorganisasi, malas bersosialisasi. Tapi ya saya kan ikut kader juga, saya berinteraksi sama teman-teman, saya pun paham gitu seiring berjalannya waktu, kalau emang saya ini emang nggak bisa hidup sendiri, saya ini perlu bantuan orang lain, saya pun perlu membantu orang lain. Terus yang kedua, mahasiswa yang kurang sulit adaptasi atau sulit bersosialisasi dalam kurung dalam kurung mungkin kurang pergaulan gitu. Itu sih. Nah caranya untuk merubah pandangannya mungkin kita menjemput lah gitu, mendekatkan kepada mereka, kita merangkul, kita sering saling diskusi, saling ngajak main lah gitu. Kita tanya keluhannya apa sih, kenapa kamu apatis, kamu masa bodoh terhadap organisasi, kamu masa bodoh terhadap tridharma gitu kan. Kita sharing aja di situ, kita tanya-tanya lah, sekaligus kita mendekatkan dan keperluannya gitu, misalkan perlu apa sih kamu di himpunan gitu, adakah perlu ini. Nah ketika kita bisa membantu, seenggaknya dia ada rasa respect lah, oh himpunan ini ngebantu saya nih kan, udah ada kontribusi ke saya, berarti ya saya juga harus ada
timbal baliknya gitu ke organisasi tersebut. Itu sih. Oh iya, tadi Akang coba sebutin Akang juga kerja gitu. Kalau boleh tahu nih kerja apa gitu Kang dulunya? Eh, Kerja apa ya, freelance gitulah ya, kayak bantu-bantu revisi temen, sih revisi drafter atau gambar sih, itu sih kalau saya. Sekarang udah Menam- jarang lah karena emang udah ketua himpunan. Bisa menambah pengalaman juga sama mengembangkan juga ya Kang ya. Iya. Nah, terakhir nih Kang, karena kepemimpinan ini baru ya dikasih saran gitu untuk anggota himpunan lain atau mungkin angkatan yang baru yaitu angkatan 2020 yang mungkin belum banyak tahu nih gitu himpunan itu seperti apa gitu agar lebih bersemangat lagi dalam mengikuti organisasi gitu Kang. Tahu ya. Untuk angkatan yang baru ya masuk himpunan, semangat dan harus ikhlas lah ketika bekerja untuk himpunan gitu, karena emang kita kan di sini emang sebagai volunteer, kita juga uh, bekerja non profit, kita juga tidak dikasih uang, tidak digaji, tidak dikasih makan, ya kan? Makanya uh, ikhlas, itu harus ikhlas. Tapi saya yakin gitu pengalaman organisasi ini sangat bisa menunjang teman-teman semua yang masuk himpunan gitu ketika nanti terjun di dunia kerja ataupun terjun di dunia bermasyarakat. Jadi sukarela gitu ya Kang ya. Iya ya. Tapi benefitnya ada gitu. Iya, tapi ya nggak bisa dirasakan lah sekarang lah. Mungkin sekarang mah bisa Pengalaman nih. dirasakannya banyak temennya aja sih, sama bisa nanya-nanya tugas mungkin. Sekarang gitu. Untuk angkatan 2020 mungkin kenalilah Kang Tetehnya, tanya-tanya nggak apa-apa kok gitu, asal sopan gitu ya. Mungkin Kang Tetehnya juga harus bersosialisasi lagi sama adik-adiknya gitu karena biasanya adik kelas ke kakak kelas itu canggung gitu Kang buat nanya gitu. Iya, jadi mungkin harus ada kesadaran dari kakak tingkatnya itu sendiri gitu. Iya, udah saling menghargai aja sih antara kakak tingkat dan adik tingkat gitu. Dan juga angkatan 2020 harus progresif lah gitu, atau selangkah lebih maju. Dan boleh fokus ke dunia perkuliahan atau akademik, tapi jangan lupa gitu, pengembangan pribadi pun, pengembangan diri kalian pun harus harus diasah terus gitu ya Kang. diasah juga, karena penting juga pengembangan diri sendiri itu. Contohnya ya masuk organisasi atau ikut pelatihan-pelatihan kayak bisa. Gitu ya Kang. Iya sih. Nah, kalau boleh tahu sekarang nih Akang kan udah jadi ketua himpunan gitu. Jadi adalah nambah lagi kesibukan-kesibukan. Nah, ada nggak sih kesibukan apa lagi gitu yang Akang lagi jalanin gitu? Kalau boleh tahu Ya, nih Akang. ya sibuk kuliah, sibuk organisasi ya. Ya pada umumnya kayak mahasiswa sih, kayak sibuk kuliah, sibuk ngerjain tugas-tugas juga, dan berhubung saya baru menjabat sebagai ketua himpunan, sekarang sibuk dalam perencanaan-perencanaan terkait pelaksanaan progresi dan kegiatan MTS. Ya, semoga sukses terus ya Kang ya. Amin. Programnya juga lancar gitu ya Kang ya dijalaninya. Nah, jadi intinya juga semua angkatan harus semangat dalam berorganisasi ya, baik itu anggota himpunan yang baru atau angkatan 2020 yang baru juga ya Kang ya. Karena organisasi itu juga penting untuk menambah wawasan kita maupun sekarang atau di masa akan yang datang gitu ya Kang ya. Iya, betul. Oke, karena waktunya juga mungkin udah habis ya, kita tutup aja nih. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata. Terima kasih juga untuk Kang Zaid yang sudah mau meluangkan waktunya, berbagi cerita dan pengalamannya untuk kita semua ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah mengundang saya. Saya Hadiana Safira, pamit undur diri. Semoga bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.